Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan. Masuk pada pembelajaran kelas 11, meneladani Tuhan Yesus. Orang Kristen adalah pembawa damai dan sahabat bagi dunia, memilih sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih dan damai. Tentu seharusnya demikian kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya lebih dulu kita harus berdamai dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Inilah dasar utama kehidupan Kristiani. Usahakanlah dan upayakanlah pola hidup kamu adil dan damai dengan meneladani keadilan dan perdamaian Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman dan doa. Dalam kitab Nabi Mika 5 ayat 4 dikatakan bahwa dia menjadi damai sejahtera. Pada umumnya, para penafsir mengungkapkan bahwa ayat ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Dia adalah damai sejahtera itu sendiri yang menjadi pedoman kehidupan kita. Kehadiran Kristus dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitannya adalah cara Allah yang merendahkan diri dan menjadi manusia untuk berdamai dengan kita manusia yang berdosa. Kristus adalah Allah Sang Kasih yang mendamaikan kita dengan Allah, serta menjadi contoh perdamaian antara kita dan sesama, bahkan dengan lingkungan. Salah satu contoh tentang perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Yohanes 4 ayat 9-18. Pada ayat tersebut kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi sedang menjadi jembatan pendamai dengan orang Samaria, di mana sebelumnya kedua bangsa ini bermusuhan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sebenarnya apa yang diperlihatkan Tuhan Yesus dalam kisah di atas merupakan sebuah teladan yang harus dilakukan dalam kehidupan orang Kristen, terutama kaum remaja yang sering sensitif, mudah tersinggung, dan mudah terlibat konflik. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa sebagai orang Kristen harus menjadi pembawa damai bagi dunia. Salah satu tes yang bisa kita lakukan misalnya adalah ketika kita hadir di suatu tempat. Pada saat kita hadir, apakah kehadiran kita disukai oleh orang-orang di sekitar kita? Jika kehadiran kita diterima atau ditunggu-tunggu, mungkin kita sudah membawa dampak yang positif bagi lingkungan itu, atau setidaknya membawa damai di lingkungan. Tahukah kamu bahwa lingkungan membutuhkan damai? Sudahkah kita menjadi pembawa damai bagi lingkungan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama? Hal ini pernah dibuktikan oleh salah seorang peneliti tentang dampak suasana damai. Suatu ketika ada dua kelompok ayam betina. Kelompok pertama selalu diperdengarkan musik rohani setiap hari. Kelompok kedua selalu diperdengarkan musik rock yang keras. 1 bulan kemudian, ketika tiba masa bertelur, ditemukan bahwa kelompok ayam pertama bertelur jauh lebih banyak daripada kelompok kedua. Hal ini membuktikan bahwa ayam saja membutuhkan kedamaian, apalagi manusia. Nah, anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ada pertanyaan yang perlu Pak Guru sampaikan. Yang pertama, apa penjelasannya tentang bahwa orang Kristen menjadi pembawa damai? Yang kedua, berdasarkan kitab Nabi Mika dikatakan bahwa dia menjadi pembawa damai sejahtera. Nah, kata dia ini menunjuk kepada pribadi siapa? Ketiga, Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Tolong terjemahkan ayat ini. Empat, Yohanes 4 ayat 9-18 bercerita tentang kisah
Tuhan Yesus bertemu dengan titik-titik. 5. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pembawa damai? Caranya bagaimana? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.